Informasi selanjutnya, saudara, vonis terdakwa kasus investasi bodong binomo Indra Kesuma alias Indra Kents ini berakhir tragis bagi para korbannya. Iya, ini tak hanya karena vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa, tapi hakim juga memutuskan menyita seluruh aset praktik investasi bodong Indra Kents untuk negara. Bagaimana warga menanggapinya? Kami hadirkan Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents penjara selama 10 tahun. Barang bukti harus dirampas untuk negara. Kami tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Kami korban. Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Saudara, kasus investasi binomo berakhir tragis. Hakim memutuskan uang hasil penipuan disita oleh negara dan tidak dikembalikan kepada para korbannya. Lantas bagaimana sikap masyarakat terhadap permasalahan ini? Bersama saya Mehdi Heriasdi dan juru kamera Eko Purwanto. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi untuk Anda. Sempat tertunda selama 2 pekan, Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya menggelar sidang putusan kasus investasi bodong binomo dengan terdakwa Indra Kesuma atau yang lebih dikenal Indra Kents pada Senin lalu. Dalam membacakan putusan, majelis hakim menilai Indra Kents bersalah melakukan penyebaran berita bohong bermodus investasi di aplikasi binomo yang membuat para korbannya merugi hingga puluhan miliar rupiah. Atas kesalahannya, Indra Kents dihukum 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 15 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Barang bukti nomor 220 sampai dengan 208 dikualifikasi sebagai hasil kejahatan dan oleh karena itu harus dirampas untuk negara. Keputusan hakim yang menyita hasil penipuan investasi bodong membuat para korban kecewa. Mereka yang berharap uangnya kembali mesti gigit jari akibat putusan hakim. Hakim menilai para korban yang menggunakan aplikasi binomo merupakan bagian dari praktik perjudian yang berkedok investasi. Kami tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Tak setuju dengan putusan hakim, para korban lalu meluapkan kekecewaannya di luar gedung pengadilan. Negara tidak punya hak sama sekali. Kami meminta hak korban dikembalikan. Ya, kami meminta jangan lagi pengadilan ini dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang punya uang, ya seperti itu. Jadi kami mau seperti orang-orang kecil ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Putusan hakim yang menyita seluruh aset praktik investasi bodong Indra Kents untuk negara jadi sorotan. Sejumlah warga menilai keputusan itu tak berpihak pada korban. Tidak setuju, sangat tidak setuju banget. Harusnya kembali ke nasabahnya, anggota yang direkrut sama siapa tuh namanya? Indra Kents. Berarti harus dikembalikan ke korban? Iya, dikembalikan ke korban karena itu bukan uang negara, bukan uang pemerintah seperti itu. Justru korbannya sangat menderita kan. Kita dengar dari informasi bahkan ada yang sampai gila, sampai bunuh diri karena kehabisan uang. Kayaknya nggak setuju deh. Kenapa, Bu? Ya kan itu uang bukan milik negara yang dipakai oleh Indra Kents itu. Tapi itu uang dipakai oleh Indra Kents, uang itu diambil dari masyarakat itu sendiri yang dirugikan. Jadi kalau dikembalikan kepada negara dalam itu haknya negara di situ apa ya? Ya menurut saya ya dikembalikanlah pada yang berwenang, yang tertipu seperti itu, dan semoga ya pemerintah juga harus mengertilah apa yang sudah dirugikan harus dikembalikan. Sementara beberapa warga mengaku setuju dengan putusan hakim. Alasannya, para korban yang menggunakan aplikasi binomo merupakan bagian dari praktik perjudian berkedok investasi. Setuju sih. Ya karena kan itu hasilnya hasil judi, dan apalagi ini kan dari binomo apa segala macamnya itu ya. Ya lebih baik
dikembalikan ke negara. Nanti kan tinggal negara yang mengatur apa semuanya, itu tinggal negara yang mengatur. Setuju aja sih, karena kan emang buat kalau dipakainya benar sih setuju. Mungkin emang prosedur kayak gitu ya. Kalau bukan ke negara mau siapa lagi, kita juga nggak tahu yang benar kagak gitu. Saya setuju aja sih, karena biar bisa dimanfaatkan oleh negara yang untuk kepentingan lebih baik lagi. Tapi mau dikemanain lagi, kan semua itu balik lagi ke jalur hukumnya. Proses tersebut kan harus dapat dilaksanakan sebaik-baik mungkin. Seenggaknya siapa yang mampu melakukan itu ya pemerintah dan negara. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai putusan hakim dalam vonis Indra Kents yang menyita seluruh aset praktik investasi bodong tak tepat. Merespon putusan hakim, para korban bisa meminta jaksa melakukan banding. Menurut saya tidak tepat, ya. Meskipun hakim punya kewenangan, ya, bahwa Indra Kents itu menyelenggarakan perjudian. Jadi ketika Indra Kents menyelenggarakan perjudian, maka masyarakat yang ikut main itu berjudi juga. Nah, itu anggapannya hakim seperti itu. Menyikapi putusan hakim yang menyita aset praktik investasi bodong binomo, jaksa menyatakan akan melakukan banding. Nah, hal serupa juga pernah terjadi dalam kasus penipuan calon jemaah umroh First Travel. Saat itu pengadilan memutuskan untuk menyita seluruh aset dari terpidana, bukannya mengembalikannya kepada korban. Korban pun seolah harus merelakan uang yang hilang begitu saja. Lantas, dalam kasus penipuan seperti ini, apakah posisi korban begitu lemah? Putusan hakim yang menyita aset terpidana juga pernah terjadi dalam kasus penipuan jasa umroh First Travel. Hakim memutuskan vonis bersalah pada 3 terpidana. Andika Surahman divonis 20 tahun penjara. Istrinya, Anissa Hasibuan, dihukum 18 tahun penjara. Dan Kiki Hasibuan, Direktur Keuangan First Travel, 15 tahun penjara. Ketiganya dinilai telah menipu dan menggelapkan dana 63.310 calon jemaah umroh. Total kerugian mencapai 905 miliar rupiah. Ada sebagian yang ikhlas karena mereka semuanya alhamdulillah ada juga dosanya. Saya sebagai pengajar anak-anak di rumah juga baca juz amal dan Al-Quran. Maka hari ini saya benar-benar tergetar hati saya. Kalau saya bersama teman dengan Bapak di sini nggak tergetar, tapi ketika di sini, Masya Allah. Semoga Allah tak dengar doa kita semuanya. Dan insya Allah Bapak Mahkamah Agung yang terhormat bisa memperjuangkan hak kami. Tapi, sama seperti di kasus binomo, korban First Travel mesti gigit jari. Pasalnya, seluruh aset terpidana yang didapat dari penipuan jasa umroh First Travel disita negara. Alasan penyitaan aset karena ketidakjelasan jumlah aset yang akan diberikan kepada korban. Kedepannya pihak yang pengadilan atau itu supaya lebih bijak lagi lah untuk memutuskan, jangan sampai ini ada penipu-penipu lain yang di luar sana yang nanti dikembaliin ke negara, jadi kita sampai kapan begini terus negara Indonesia ini tidak maju-maju gitu, malah tertindas masyarakatnya. Sekarang begini ya, siapa yang berwenang untuk mengelola uang-uang yang diambil itu? Siapa yang mengelola? Lalu uang-uang itu dipakai untuk apa? Adakah pemerintah transparan gitu kan? Uang itu untuk apa? Jadi jangan uang diambil negara, kemudian masyarakat tidak tahu uang itu dipakai untuk apa. Korban-korban First Travel ini tidak mendapatkan keadilan. Sama dengan kasus Indra Kents ini, ya kan? Pengadilan merampas harta kekayaan itu, padahal ada korban-korban individual yang seharusnya juga menjadi bagian mereka yang harus dipenuhi rasa keadilannya. Nah, pengadilan itu kan tugasnya menegakkan keadilan. Keadilan siapa? Ya pertama-tama adalah keadilan bagi korban. Perhatian lebih mesti diberikan pada korban kasus penipuan, seperti contohnya pada korban kasus investasi bodong binomo. Niat menuntut keadilan atas kerugian yang dialaminya, tapi tak serupiah pun dananya kembali. Seperti pepatah berkata, sudah jatuh tertimpa tangga. Pengawasan pemerintah, terutama pada jasa investasi, harusnya lebih diperketat agar kasus penipuan seperti yang dilakukan oleh binomo ini tidak kembali terulang. Putusan pengadilan juga mestinya harus lebih berpihak kepada korban. Dan bagi masyarakat harus lebih waspada
agar tidak terjerat investasi bodong. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Mehdi Haryadi dan juru kamera Eko Purwanto pamit undur diri. Sampai jumpa di Kopi Pagi selanjutnya.